Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini aku nak baca buku Psikologi Ibadah. Tipologi manusia, ketenangan jiwa. Hati dalam bahasa Indonesia, Al-Quran menyebutnya dengan qulub dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ayat 28. Orang-orang yang beriman tentram hati. Mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah, dengan mengingat Allah dapat menenteramkan hati. Islam adalah agama rasional yang mengandung ajaran multidimensi, memandu umat untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan agama yang membentuk komunitas yang aman dan membuat sekitarnya menjadi nyaman. Islam secara etimologi sering dimaknai dengan salaman yang berarti aman, sejahtera, dan selamat. Dari etimologi yang sangat sederhana, apabila dikontekstualkan dengan kondisi sekarang, maka Islam dalam agama yang membuat penganut dan orang sekitarnya menjadi damai, tenang, dan tentram. Islam adalah agama yang menyuruh umatnya untuk berbuat kebaikan, melarang hal yang mendatangkan kemaksiatan dan dosa, menuntut seorang dalam pengabdian yang ikhlas, tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawa Muhammad. Seorang muslim yang benar, ia akan senantiasa waras diri, menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, berjuang untuk kehidupannya, keluarganya, dan orang di sekelilingnya. Ia akan menjaga agar tidak terjebak dalam kedurhakaan kepada orang tua, membiasakan diri menghormati dan menghargai orang lain, mencintai anak-anak yatim dan orang-orang terlantar, dan melepaskan fakir miskin dari beban hidup yang mendara. Seorang muslim yang baik dituntut mengenal dirinya secara pribadi, sehingga dalam pembentukan, pengembangan, dan pembinaan diri ia bertindak secara implisit dan berdaya guna bagi orang lain. Apabila seorang muslim dapat membina, membentuk, dan mengembangkan dirinya, maka ia dapat mengenali pribadinya. Apabila ia mengenal pribadinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Apabila ia mengenal Tuhannya, maka ia berlaku sebagai seorang hamba yang taat dan patuh pada aturan Tuhannya. Apabila ia telah meyakini dirinya sebagai seorang hamba, maka ia akan mematuhi segala peraturan yang diserukan kepadanya. Seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada aturan dan hukum Tuhan, ia akan selamat, nyaman, damai, dan tentram. Ketundukan dan kepatuhan seorang muslim kepada aturan dan hukum Tuhannya berimplikasi positif bagi dirinya, keluarga, tetangga, orang lain, dan lingkungannya. Ajaran Islam yang berkompleksitas pada hakikatnya dikunci dalam syahadatain. Syahadatain yakni seorang muslim berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kemudian diaplikasikan kepada amalan soleh yang mendatangkan pahala. Syahadatain sebagai kalimat tertinggi dengan pengakuan syakral yang menghubungkan seorang muslim dengan Allah sebagai Tuhannya, menjadi kunci dari arkan al-iman yang secara aplikatif dapat dibuktikan dengan menjalankan arkan al-Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ikrar syahadatain adalah langkah utama dalam menjalankan aktivitas dan amalan-amalan yang termuat dalam arkan al-Islam. Syahadatain tidak berarti apa-apa jika tidak dilengkapi dengan amalan-amalan berbagai bukti konkret dari kalimat dan ikrar tersebut. Seorang muslim yang telah berikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mau tidak mau ia harus mengikuti, tunduk dan patuh kepada ajaran Rasulullah dan kenabian Muhammad. Karena dalam ucapan syahadatain meliputi berbagai aspek keislaman dan keimanan, maka penganutnya tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan segala perintah dan meninggalkan segala larangan yang bermaktub di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketika syahadat tidak ada Tuhan selain Allah memuat makna rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah, ia akan berusaha menikmati keimanan itu dengan mendekatkan diri kepadanya melalui sholat. Sholat adalah penghubung secara vertikal antara Khalik dengan makhluk. Walaupun sholat merupakan ibadah yang ditunaikan seorang hamba lebih konkret secara vertikal, tetapi sholat mempunyai efek dan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kejiwaan
pelakunya. Seorang musolli akan merasa tenang dan tentram dengan menunaikan ibadah itu secara benar dan baik. Seorang musolli juga dapat membuat tetangga dan orang sekitarnya merasa aman karena telah menunaikan sholat tersebut. Dengan sholat, seorang muslim meninggalkan perbuatan fahsya dan mungkar. Apabila sholat telah ditunaikan, maka seorang musolli merasa dekat dengan Allah. Apabila ia merasa dekat dengan Allah, maka merasa malu untuk melakukan hal-hal munkar, seperti mengganggu ketenangan orang lain, berjudi, meminum minuman keras, menggunakan narkoba, kumpul kebo, mencuri, menghina orang lain, menghujat, mengumpat, dan berperilaku yang mendatangkan dosa lainnya. Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah juga membawa kepada pengakuan beriman kepada malaikat. Seorang mukmin yang beriman kepada malaikat, ia merasa akan ada pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik perbuatannya di saban waktu. Ia tidak akan melakukan perbuatan dosa karena ada kontrol dari malaikat penjaganya. Ia juga meyakini bahwa ada makhluk gaib selain dirinya, yang mereka itu tunduk dan patuh kepada aturan dan ketentuan yang ditetapkan bagi mereka. Adanya ketaatan seperti malaikat dapat dijadikan ibrah oleh seorang mukmin untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencari alasan untuk tidak menaati Allah dan Rasul-Nya. Pengakuan Muhammad adalah utusan Allah membuat keimanan kepada Nabi dan Rasul-Nya yang sekaligus bermuara kepada keimanan pada kitab-kitab Allah. Pengakuan Muhammad sebagai utusan Allah dapat dipahami sebagai rentetan dari ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Seorang mukmin yang beriman kepada Nabi dan Rasul berarti juga beriman kepada kitab-kitab yang dibawanya. Seorang mukmin yang beriman kepada Nabi dan Rasul serta kepada kitab-kitabnya, maka senantiasa meneladani dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawanya tersebut. Ikrar tidak ada Tuhan selain Allah adalah fundamental dan sumber dari perwujudan arkan al-iman dan arkan al-Islam. Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah juga memplikasi kepada rukun iman kelima dan keenam, bahwa seorang mukmin mengimani hari akhirat dan qada dan qadar ilahi dengan beriman kepada hari akhir. Sebagai mukmin senantiasa meyakini bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain, seperti kehidupan di dalam alam barzah, mahsyar, kiamat, mizan, siratal mustaqim, surga dan neraka. Dengan keimanan serupa ini, seorang mukmin akan mengawali kehidupannya dengan beribadah, berakhlak, dan bermuamalah sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Keyakinan terhadap hari akhir memberi pemahaman bahwa setelah hidup dan kematian yang tidak dalamnya ada pembalasan tentang pahala dan dosa. Karenanya seorang mukmin berupaya beribadah dan menaati Allah. Dan keimanan kepada qada dan qadar, seorang mukmin berupaya dan tidak ada berpangku dengan menerima apa adanya. Qada dan qadar dipahaminya dengan benar bahwa ia harus berupaya, berikhtiar, berdoa dan kemudian bertawakal, yaitu menyerahkan keputusannya kepada Tuhan sebagai penentu takdirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.